Caslaninya datang ke juru kunci selamaran. Saya nggak ngerti kenapa adegannya bisa semacam itu, dan kata Mas Burhan katanya persis sama yang diceritakan orang yang pernah ke sana, itu kok bisa persis sama. Itu demi Allah saya nggak riset itu. Jadi adegan melangkah ikuti debunya, kemudian buka mata, ketika dia buka seperti berada di istana yang sangat besar sekali dan sebagainya. Itu tanpa riset itu. Muncul sendiri. Nggak tahu ya, bunyi-bunyinya kayak apa ya? Dari alam fakir tadi. Nggih, seperti alam sadarnya. Nggak. Ternyata pas adegan itu banyak sekali yang kata Mas Burhan itu pasti sama. Yang adegan itu. Gitu. Jadi adegan pas, nanti silakan baca adegan pas Caslaninya itu datang ke juru kunci yang ada di selamaran itu. Jadi itu adegannya cukup bagus sekali macam itu. Dia merasa nginjak pasir, nginjak kerikil, tapi tiba-tiba ketika membuka mata udah dan sebagainya. Itu yang kaitannya itu. Kemudian yang kaitannya dengan tadi Mas Paing yang ditanyakan kaitannya dengan sintren ya. Sintren itu ada di seluruh Pantura, itu sampai di Tasikmalaya sana ada, sumbernya macam-macam, tapi sepertinya yang paling bonafit, yang valid itu adalah sintren yang ada di Kalungan, karena itu berkaitan dengan Sulase Sulandono, itu anaknya Bupati Maurso, dan itu justru anaknya Sulasehnya itu anak lurah di daerah Warung Asem Batang. Jadi itu yang paling asli semacam itu. Hanya intinya mereka yang satu anak raja, anak bupati lah, anak bupati Pekalongan, yang satu anak lurah. Mau nikah tidak boleh lah, dihalangan lagi itu. Akhirnya mereka membuat semacam drama Korea, pengen ketemu yo main sintren lah macam itu. Nah semacam mereka kemudian datang lah. Nah ketika mereka main sintren dibantu, akhirnya lagi datang di Wilanjar membantu untuk bertemu itu. Tapi untuk yang bagian di Wilanjarnya itu sudah tambahan lah. Kalau yang aslinya, yang sejarah yang ada kaitannya sintren itu ya betul Sulase Sulandono itu tempat-tempatnya ada. Itu anaknya siapa dan sebagainya dilarang dan sebagainya. Tapi untuk tambahan bahwa di Wilanjarnya ikut menari dan sebagainya itu udah tambahan macam-macam. Saya kira itu saja, mudah-mudahan terpuaskan. Ya. Sebelum Pak Ribut ada 2 orang ya Pak Ribut ya? Tadi 2 orang tambah 3, tambah 4. Enggak dulu. Sampai asar piye gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ribut, dosen saya dulu di Unikal. Pak Dewanto, saya kenal Pak Dewanto itu malah di Facebook, malah di MGMP belum pernah ketemu Pak ya. Ini baru tatap muka 1 kali. Nah, Pak Ade sebelum bertanya ini mau, kan tadi sudah riset tentang penurunan tanah ya Pak. Kalau sudah diriset, apakah nanti ada tindakan terkait misal antara dinas yang menangani tentang apa Pak berarti BNK, maksudnya nanti pemerintah itu apa ada tindakan untuk, kan kalau di desa-desa saya masalah ada program Pamsimas kan itu menurunkan tanah Pak ya. Nah itu nanti apakah ada program pemerintah yang merelasikan untuk memberhentikan program Pamsimas itu agar tanah-tanah yang ada di sekitar misalkan Kecamatan Buaran, Terto itu tidak terjadi rob juga. Nah untuk yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewanto karena lomba resensi kemarin dari 3 siswa kami, semuanya 3-nya itu yang diresensi adalah bukunya Pak D. Dari kisah-kisah ganjil ini yang di daftar isinya semuanya itu kisahnya ganjil semua, dari ikan-ikan kunang, terus sobrut, dintung, ini terlangsung semua. Dari cerpen ini nanti Pak D itu sepertinya akan membuat novel-novel lanjutan, berarti seperti tadi ada mungkin
tetralogi atau apa. Pak D ini dapat salam dari siswa-siswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Sinta tahu? Tina. Bu Tina. Oke, tadi yang oke. Sebelum tadi siapa dulu ya? Oh, Mbak Jawa tulisnya Mbak. Saya izin membuka catatan ya. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauhara Zainun Farah, biasa dipanggil Jauhara, juga biasa dipanggil Zai. Saya kebetulan sedang belajar di Universitas Pekalongan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kalau melihat tentang budaya yang diangkat Pak ini, sepertinya saya kalah dengan Bapak Ibu sekalian yang memang jadi saksi budaya Pekalongan begitu. Karena saya kalah, saya jadi ingin menyoroti penulisannya saja, Bapak. Nah, kebetulan saya itu sekali dengan Pak D itu dari lama. Karena bukunya saja saya jadi punya 2 ini. Lalu juga saya sudah membaca kisah-kisah ganjil yang dibaca oleh Ibu itu ya. Ibu juga beberapa karya-karya Pak Dewanto lainnya. Nah, saya ini kebetulan memang suka dengan realisme magis. Kebetulan saya ini memiliki komunitas bernama Magis Suara. Ini komunitas daring sebenarnya yang berfokus pada realisme magis. Nah, komunitas ini kami buat saat seminas. Jadi saya pernah lomba nasional, tingkat nasional. Teman-teman saya dari beberapa tempat. Nah, kebetulan teman-teman saya ini suka dengan realisme magis, mengangkat realisme magis yang ada di daerahnya masing-masing. Ada yang dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan sekitar Jawa begitu. Nah, saya melihat buku-bukunya, karya-karyanya Pak Dewanto, terutama di Kisah Ganjil Pelaut dan Keturunannya, ini juga berkaitan dengan realisme magis. Kebetulan saya pernah membuat naskah drama yang menyinggung juga tentang Dewi Lanjar dan Sintren. Tapi dari kita berproses di Magis Suara itu, teman-teman saya yang membuat realisme magis, karya-karya realisme magis ini sulit diterima oleh anak-anak muda sekarang. Jadi teman-teman kami, generasi kami ini sedikit iritasi begitu dengan mitologi. Jadi kayak agak percaya lagi tentang mitos, seolah seperti mitos dan logika ini harus dipertentangkan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, saat melihat karya-karyanya, membaca karya-karyanya Pak Dewanto ini lalu banyak juara, artinya kan diterima dengan baik oleh pembaca. Kira-kira ada tidak sih rumusan atau ramuan begitu, ramuan yang bisa menggabungkan antara realisme magis, mitologi dan lainnya, lalu digabungkan dengan hal logis seperti penurunan muka tanah, lalu juga krisis iklim misalnya begitu. Ramuan-ramuan seperti apa sih sebenarnya yang bisa digunakan sebagai penulis yang bisa akhirnya karya-karyanya diterima dengan baik oleh pembaca begitu, termasuk juri-jurinya begitu. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dulu kenapa ya? Atau lanjut yang kedua? Ini dulu, monggo. Yang pertama, Iya, Bu Ane, Bu Tina tadi. Iya Bu, selamat ya, ngirim 3 menang 2. Hadiahnya udah keluar belum? Tak tahu ya Bu Anu. Iki ya daripada nagih ke saya untuk juara resensinya udah dikirimkan atau belum? Ini mumpung ono panitianya tak tahu kayak ini. Itu apa tadi? yang Bu Tina tadi nama Bu? Oh iya, yang soal pemerintah sama tadi punya udah saya jawab bahwa untuk yang masalah penurunan tanah itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi silakan bayangkan di dalam tanah entah berapa ratus meter atau ribuan meter itu ada tanah yang penuh pori-pori, kayak SpongeBob kayak dan sebagainya. Itu satu-satunya jalan iso biar bisa teratasi ya disuntik dengan semen dan sebagainya sehingga lubang-lubangnya tertutup, dan itu tidak mungkin itu kan. Jadi itu tidak bisa diatasi. Atasinya hanya bisa dengan ini, tidak apa ini realis ya. Maksudnya saya tidak nakut-nakuti.
berdua saja bahwa kondisi tanahnya semuanya nggak semacam itu nggak bisa diatasi. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Paing tadi dan sebagainya, bisanya yang dicegah dan manusia itu susah dicegah ya. Itu satu-satunya cara untuk itu mengurangi dampak itu ya tidak ada pengikisan air tanah, tidak ada pengambilan air tanah, apalagi ngambil air tanah sedalam-dalamnya. Itu begitu airnya diambil, yaitu otomatis lubang itu berlubang-lubang tanahnya. Ketika kena tekanan pasti ambles seperti itu. Itu katanya tadi udah tahu konsultasi dengan Mas Duran, katanya sudah ada perda tentang pelarangan, katanya udah sejak tahun 2001 itu sudah ada larangan untuk mengambil air tanah di daerah Jawa Tengah, di daerah tanah. Tapi nyatanya juga Pak dilanggar, malah ada pabrik ya. Ya malah ada pabrik ya. Itu hanya itu, dan satunya tidak boleh membangun bangunan lebih dari 2 lantai. Sebab bebannya terlalu berat, tanahnya tambah hancur. Jadi kalau ditanyakan ya itu tadi, makanya saya pesan ke depan jangan beli tanah di sekitarnya. Ya berdoa aja bahwa alam itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hukum alam yang buat Gusti Allah, yang muga-muga Gusti Allah melas karo warga Pekalongan. Sebab kalau itu sampai terjadi seperti yang di dalam novel itu ya luar biasa, walaupun ada kejadian-kejadian yang lebih luar biasa lah, seperti daerah Ethiopia itu zaman tahun 571 itu bisa ngirim ribuan gajah ke Arab. Selang berapa ratus tahun 2000 itu sudah kekeringan pada mandi air kencing sapi ya. Ethiopia itu dulu daerah yang hutan sangat hebat sekali sehingga punya gajah ratusan ribu barangkali, dalam waktu singkat menjadi daerah yang kering keruntang. Jadi bisa saja itu terjadi. Kemudian yang tadi itu yang pertanyaan yang kedua tadi yang Mbak Jawahara. Gampang banget Mbak Jawahara. Kalau jenengan memperhatikan novel-novel saya, itu sebetulnya bukan realisme magis. Saya hanya ngapusi pembaca lewat cara berpikir tokoh-tokohnya. Seperti tadi yang saya ceritakan, bahwa cerita tentang Dewi Lanjar dan sebagainya itu lewat tokoh Caslani dan Tulani, betul nggak? Iya. Tapi ketika saya memunculkan tokoh Tulani, bahwa Tulaninya berpikir bahwa itu terjadi karena penurunan tanah berdasarkan tanah berdasarkan bacaan yang dia baca di internet. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan tokoh-tokohnya. Terus kalau misalkan ikan-ikan kunang-kunang di kedung mayat yang nanti bukunya mau jangan beli ya, gitu. Itu kan anak-anak itu berpikir ketika dia memancing, karena dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, ketika dia memancing dipelihara 40 hari, ikannya itu nanti akan berubah menjadi ayah atau ibu sesuai dengan jenis kelamin ikan itu. Itu kan pikiran anak-anak itu. Paham ya termasuk ya? Saya mengatakan itu tapi anak-anak. Ya itu makanya saya tadi pakai bahasa ngapusi pembaca itu. Gak bisa, itu bukan realis magis murni seperti Marquez ya. Misalkan di 100 tahun kesunyian itu ya, itu ada adegan orang nganu pakaian tiba-tiba terbang, itu nggak ada, di situ nggak ada, di novel-novel saya nggak ada. Jadi itu bukan murni realis magis, enggak. Itu saya hanya mengecoh pembaca lewat cara berpikir tokoh-tokohnya saja dan saya sesuaikan. Kenapa kisah ganjil itu adalah ganjil itu semacam stempel. Kalau nanti ceritanya itu agak nyeleneh, namanya juga ganjil itu. Itu hanya semacam stempel aja, itu untuk strategi saja. Jadi apa? Ya faktanya memang semacam itu. Jadi kalau di Dewi Lanjar yang di sana itu banyak orang yang tadi Mas Buran cerita itu, ada yang hilang bertahun-tahun kemudian pulang menjadi orang gila semacam itu. Iya ada. Ya katanya 1 menit di dunia goib itu katanya berapa hari atau berapa puluh hari itu di dunia nyata itu. Jadi kalau masuk ke situ tuh perasaan sebentar kok, tahu bertahun-tahun itu. Dan faktanya memang semacam itu kan ada.
Dalam dunia gaib itu kan ada. Dunia itu kan ada dunia nyata kan ada dunia gaib. Hanya kalau yang kaitannya dengan tadi malam kita ngobrol panjang lebar dengan Mas Ribut ya. Ya kalau kita Islam kita yang wajib menyembah berhala itu hanya dua makhluk, yaitu manusia dan jin, hanya itu saja. Jadi hantu dan sebagainya itu nggak ada itu. Nggak ada makhluk yang namanya hantu, nggak ada itu. Hantu itu apapun bentuknya, ya itu hanya sesuai persepsi kita saja. Makanya di Amerika nggak ada pocongan itu, gitu loh. Di Amerika nggak ada pocongan itu. Orang Amerika yang datang ke sini itu nggak bakal ketemu dengan pocongan itu loh. Karena di otak dia itu nggak ada, persepsi dia itu nggak ada. Dari yang saya baca, jin itu jelek sekali, nggak ada yang cantik. Dunia jin itu ya seperti dunia manusia persis, berbangsa-bangsa, bergolongan-golongan, dan semuanya jelek. Wajahnya semuanya jelek. Mereka nikah, punya nafsu, ada presiden, ada kerajaan dan sebagainya. Lah ketika wujudnya Dewi ya sesuai persepsi manusia, Dewi ya pasti cantik ya. Makanya Dewi Lanjar cantik, Nyi Blorong cantik dan sebagainya, semuanya cantik gitu lah. Mereka mau menjadi apapun mereka bisa. Jin ya macam itu. Nah itu yang saya pahami. Dan Dewi Lanjar itu muncul baru saja. Artinya kita kronologi dengan sejarah Mataram tadi ya. Mataram nyerang ke Batavia itu baru saja. Kerajaan Dewi Lanjar di Samaran atau kerajaan yang ada di Merapi itu di sana udah jutaan tahun gitu loh. Karena jin itu lebih dulu diciptakan sebelum manusia. Jadi ada kerajaan jin ada. Ya, pasti ada dunia gaib, pasti ada. Ada orang yang pintar bisa melihat jin yang pintar bisa memperlihatkan dirinya ke manusia. Cara berpikirnya semacam itu. Tapi hantu, setan, genderuwo, tengkorak dan sebagainya itu nggak ada bangsa itu. Itu adalah hanya persepsi kita saja karena kita tahunya itu. Ya silakan buktikan bahwa itu orang-orang Amerika nggak bakal ditakut-takuti yang namanya pocongan, gombel, sundel bolong, nggak ada karena di persepsi otak mereka nggak ada itu. Jadi bentuk itu muncul sudah persepsi kita. Makhluk itu sendiri hantu nggak ada, makhluk goib ada, tapi yang namanya hantu yang kita kenal itu nggak ada bangsa hantu, maksudnya gitu loh. Nggak ada jin yang bentuknya wiwit gombel, nggak ada, maksudnya semacam itu lah. Maksud saya semacam itu. Monggo itu hanya persepsi saya saja, nanti barangkali nanti ada yang bisa itu. Jadi gitu ya Mbak Y. Itu tekniknya itu ikuti sesuai dengan pikiran tokohnya masing-masing. Jadi kalau bayi umur 4 tahun misalnya semacam itu, dia melihat gambaran-gambaran yang itu kan logis lah. Orang gila punya gambaran-gambaran yang tidak masuk akal kan logis. Artinya bedakan bahwa yang menuliskan hal yang magis itu adalah pengarangnya atau tokohnya. Itu tekniknya semacam itu. Tadi nyeleneh tanya tekniknya ya. Cara ngatasinya semacam itu. Letakkan pikirannya itu di belakang aksi dari tokohnya. Untuk ngatasinya itu sehingga nanti pembaca akan melihat, oh ini berarti sih dipikir tokohnya ini. Nah sesuaikan antara yang dipikirkan itu dengan kondisi tokohnya biar logis. Dah jawab. Disesuaikan aja sama tokoh yang kita bangun gitu ya Pak? Iya, betul gitu. Terima kasih banyak Pak. Gini, Pak Ribut silakan, tadi ada pertanyaan dari Pak Baik. Ini tenanan ya aku jadi tidak ngarep-ngarep Pak, tidak ngarep-ngarep. Tapi ini saya mau mencoba untuk mengulas novelanya. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang tadi sebenarnya terlewat, bahwa novela ini disusun oleh Pak D ini cakep banget, terus terang cakep banget. Terutama penggunaan metaforanya Pak D, cakep banget. Ini ada beberapa, misalkan saya sudah menggarisbawahi. Nah ini, kayak ini, sing pas adegan Taslani diombang-ambing di perahunya Taslani diombang-ambing ke laut. Yang tadi saya Pak, begitu. Nah, Iya pas ya itu. Tapi dia 11. tahu Bapak
Oke. Ini ada satu metafora yang menarik kaitannya dengan bagaimana penggambaran sebuah perahu yang diombang-ambing oleh ombak itu. Dikatakan di sini ombak bergulung-gulung menghantam dinding perahu, mempermainkan perahu seperti sepotong ranting kering. Oh, ini dibayangin ngomong apa? Nah ini ya karena mungkin ya itulah dia bahwa metafora itu sangat dibutuhkan dalam penulisan novel karena bahasa sangat terbatas untuk bisa menyampaikan fakta secara realis. Nah maka kemudian disampaikanlah metafora semacam itu. Terus ada lagi yang menarik lagi dari novel ini. Ini saya tukarane antara sak bojonya asik banget, Sasmona gitu. Ya Allah, asik banget. Pertengkarannya seru, aku seneng banget. Jadi ketika itu